We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Budi Susanto, pemilik Selamat sore Pak atau Sutoyo. pencerita cerita Kopi Yuk di Instagram. Oke. Ya, betul. Oke, Pak. Apa itu cerita kopi yang Anda tulis di Instagram, Pak? Silakan, Pak. Itu sebetulnya cerita Kopi Yuk itu kan inspirasinya dari awal tuh karena saya itu hobi banget sama kopi dari sejak kuliah. Dari kuliah tuh dulu kan saya sering nongkrong di warung kopi, Pak. Warung kopi angkringan seberang kampus itu namanya Warung Barokah. Di situ saya mulai belajar menikmati kopi, di mana kopi yang saya nikmati bukan kopi instan, tapi kopi bubuk gilingan. Nah, cuma kan dari dulu itu kan karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan teknologi, jadi saya tahunya cuma kopi itu ya kopi tubruk, seduh, kopi 2 sendok, gula 1 sendok, air panas. Nah, kayak gitu kan ya, yang tradisional banget. Nah, kemudian seiring waktu mulai kerja, itu kan sebetulnya kan sekarang ini kopi sudah menjadi semacam tren, Pak ya. Jadi bisa dikatakan sudah masuk gelombang ketiga nih, gelombang tren ketiga kopi ini. Yang gelombang pertama itu sekitar tahun 1800-an, yang gelombang kedua itu tahun 1900-an kalau nggak salah, itu dimulai dari Starbucks itu tahun 1917. Nah, itu gelombang kedua. Nah, ini yang gelombang ketiga sekarang. Trennya tuh lebih cenderung ke sekarang ini orang mencari detail-detailnya kopi. Jadi apa namanya, sebenarnya kopi itu macamnya apa aja sih. Jadi mereka tuh lebih detail. Yang jadi tren sekarang tuh orang mempelajari kopi lebih dalam lagi. Makanya kan sekarang kedai-kedai kopi banyak tuh menjamur di mana-mana ya. Nah, saya membagikan pengalaman saya belajar kopi di Instagram itu tujuannya untuk para penyeduh kopi rumahan kayak saya gini, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mungkin orang yang punya baru minat hobi minum kopi, atau mungkin baru belajar menyeduh kopi. Nah, itu makanya saya kasih literatur wawasan berdasarkan yang saya dapat. Ada yang dari pengalaman pribadi, ada yang dari pengalaman orang lain saya ambil untuk saya pelajari gitu. Ya, saya bagikan ke teman-teman. Siapa tahu bermanfaat gitu kan. Tidak menutup kemungkinan juga konten-konten yang saya bikin di Instagram itu untuk para barista-barista pemula. Jadi yang baru lulus dari kursus, mungkin masih belum banyak pengalaman, nah, itu saya berikan literatur-literatur itu. Kalau saya disebut barista, saya nggak berani, karena barista itu ada sertifikasinya, Pak. Nah, saya cuma home brewer, penyeduh kopi rumahan, yang kebetulan hobi mendalami kopi, mulai dari hilir ke hulu, mulai dari perkebunan kopi, kemudian proses pasca panennya, kemudian roastingnya, kemudian penyeduhannya. Nah, itu saya pelajari. Tujuannya ya untuk berbagi ini ke teman-teman yang meminum kopi ini. Berarti Anda autodidak ya, Pak? Betul. Saya autodidak berdasarkan ya sekarang kan kemajuan teknologi toh, Pak. Jadi kita bisa belajar dari banyak literatur. Saya belajar video-video tutorial itu memang ada, kebetulan saya belajar itu banyaknya saya ambil ini buat teman-teman apa penikmat kopi yang lainnya, dari tovin.id itu banyak video tentang tutorial detail-detail teknis pembuatan kopi. Kemudian kalau untuk literatur buah kopi, terus proses pasca panen dan lain-lain itu dari website banyak, Pak, Outen Coffee atau dari Coffee Land, macam-macam sih. Saya belajar di situ. Oke. Saya pelajari satu-satu. Jadi tujuannya untuk sharing, Pak ya? Betul, ya saya membagikan ilmu kan siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang
Ya baru minat minum kopi mungkin kan memang namanya juga lagi tren toh Pak, siapa tahu bermanfaat untuk orang lain kan kita berbuat kebaikan itu nggak ada salahnya. Tapi apakah ada rencana untuk ambil Q grades, barista kelas dan sebagainya? Ada sih sebetulnya saya keinginan itu ada Pak, cuman kan memang kursus-kursus itu nggak murah loh Pak. Saya lihat itu kursus barista itu aja sudah jutaan. Nanti khusus-khusus untuk roasting, key grade tadi itu yang Pak Sutoyo bilang itu juga jutaan mahal Pak. Modalnya gede banget itu. Saya kok pengen belajar, cuma sementara ini karena memang kalau saya lihat investasinya masih terlalu besar, saya tak otodidak dulu aja gitu kan. Nggak menutup kemungkinan seorang home brewer itu bisa sehebat barista selama beliaunya mau belajar kan gitu Pak. Iya, iya. Tergantung dari kemauan gitu. Oke. Itu. Bapak juga memberi nasihat tentang cara minum kopi yang bermacam-macam. Nah, Ya. kembali ke basic, Pak. Apa yang perlu diketahui untuk peminum kopi pemula, Pak? Silakan. Kalau untuk peminum kopi pemula ya, yang mungkin lagi mulai menyukai kopi, itu sebenarnya yang harus dipelajari itu belajar coffee tasting dulu, Pak. Jadi belajar merasakan kopi, karena kebanyakan orang itu kan kalau minum kopi yang dirasakan cuma pahit doang. Padahal sebetulnya di dalam secangkir kopi itu kompleks rasanya. Itu kalau benar-benar kita belajar, kita latihan kepekaan lidah itu namanya coffee tasting. Jadi merasakan kopi itu ada acidity-nya. Acidity itu kayak asam buah yang segar. Beda dengan sour. Kalau sour itu asamnya nggak enak, Pak. Ini acidity. Kemudian nanti ada sweetness, ada sedikit manis-manisnya buah, ada pahit juga ada. Kemudian ada kayak gurih-gurih, kayak peanut gitu, kayak istilahnya nati itu ada unsur kayak gurih kacang, itu sebenarnya kompleks Pak. Nah untuk peminum kopi pemula saya sarankan belajar itu dulu, karena kalau kita tidak mengenali rasa-rasa dalam kopi itu, nanti ketika kita belajar menyeduh itu sudah nggak bisa membedakan Pak, yang dibedakan sama pahit mulai nanti hasilnya. Harus belajar coffee tasting dulu. Itu saya juga pernah lihat itu di literatur itu bahwa sebetulnya basic untuk seorang barista atau seorang home brewer itu coffee tasting dulu, belajar merasakan kopi. Berarti perlu mencoba satu persatu produk kopi ya, Pak ya? Ya, kalau memang perlu mencoba ya tidak menutup kemungkinan Pak semua kopi dicoba. Kopi instan pun juga boleh, karena kopi instan sendiri itu kan beda merek itu ada beda rasanya, itu ada karakternya sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau memang sudah mulai mengenali rasa, belajar dari kopi yang dari biji kopi langsung fresh seperti yang biasa saya bikin. Saya bikin biasanya langsung biji kopi digiling, diseduh. Itu rasanya lebih kompleks lagi. Itu tingkatan untuk belajar kopi itu luas sekali, Pak, masalahnya. Tapi basicnya itu dulu. Harus nyoba. Oke. Pak, biasanya pengaruh waktu merosting sampai waktu minum itu beda nggak, Pak? Misalnya semakin segar, semakin baru waktu roastingnya, dan semakin lama waktu roastingnya, apakah itu berpengaruh? Misalnya Sebetulnya kalau Desember kita minum Januari, atau dengan Desember yang kita minum Agustus apa September, jadi tenggang rasanya. sangat berpengaruh, Pak. Jadi sebetulnya kopi itu idealnya setelah proses roasting itu dia ada istilahnya di resting, jadi diistirahatkan dulu. Banyak opini yang beredar dulu tuh, teori-teori yang lama tuh bahwa kopi yang enak diminum tuh kopi yang segar fresh dari roasting. Itu sebetulnya kurang tepat. Karena setelah saya lihat dari literatur, saya coba sendiri, ya memang jadi kopi yang setelah di roasting itu dia butuh waktu untuk menstabilkan. Karena setelah roasting itu kandungan zat karbon dioksida, kandungan nutrisi-nutrisi yang ada dalam kopi itu belum stabil, Pak. Jadi harus di resting dulu, kisaran ya sekitar 5 hari sampai dengan 20 hari, itu tergantung kopinya, karena ada jenis kopi yang memang harus restingnya agak lama. Itu yang prosesnya anaerob atau apa itu saya lupa, itu detail sekali itu memang harus ada jeda waktunya.
Kalau lebih dari itu biasanya ada perubahan rasa kopinya berubah gitu. Memang ada, efeknya ada. Biasanya kalau kedai-kedai kopi itu roastingnya pasti nunggu dulu 5-20 hari, tergantung jenis kopinya apa. Oke. Pak, rasa kopi adalah rasa pribadi, Pak. Bagaimana Betul. kita menstandarkan satu jenis kopi itu, Pak? Kalau kita ngomong masalah rasa, itu nanti tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, Pak Sutoyo. Kalau misalnya rasa itu dilihat dari sudut pandang sebuah kompetisi, kan ada nih kompetisi barista kelas dunia, kelas nasional, yang mana mereka menyajikan kopi dan dinilai sama tim juri. Nah, itu memang kalau itu ada acuannya, namanya kalau dalam dunia kopi itu coffee cupping. Jadi dalam cangkir diseduh, dicicipi sama juri, mulai dari aromanya, mulai dari rasanya. Lah itu nanti dari juri-juri memberikan nilai tertinggi, itu kopi yang enak. Coffee cupping ini sendiri dilaksanakan oleh semua roaster kopi. Karena mereka juga menjaga kualitas, maka harus di coffee cupping. Di situ nanti bisa menentukan grade, Pak. Jadi sebenarnya kan banyak masyarakat yang mungkin belum tahu bahwa kopi itu ada grade-nya sendiri. Yang paling tinggi itu specialty coffee namanya. Itu kalau berdasarkan Asosiasi Spesial Kopi Amerika SCAA, specialty coffee itu nilainya minimal 80 dari yang tertinggi 100. Prosedurnya banyak banget dan memang biji kopinya berkualitas. Itu kemudian ada komersial kopi, ada premium coffee, ada grade 1, grade 2, dan lain-lain, yang sampai kopi yang beredar di pasar, kalau Pak Sutoyo tahu, digiling itu sama jagung. Nah, itu sudah grade bawah. Nah, itu kalau menurut kompetisi, ya standarnya SCA itu dinilai pakai, ada tabelnya nih, saya kebetulan bawa jempolnya. Nah, tabelnya seperti ini, Pak. Ada, kelihatan ya. Nah, ada aroma, ada rasa, itu acidity, sweetness, apa lain-lain, nah, pakai penilaian seperti itu. Itu kalau berdasarkan kompetisi. Sedangkan kalau rasa kopi berdasarkan pribadi konsumen, itu sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, Pak. Ya, Karena itu mau saya kaitannya dengan tanyakan. selera. Karena kaitannya dengan selera gitu loh. Kita nggak bisa ngomong. Ada orang yang suka kopi manis, ada yang suka kopinya pahit, ada yang suka kopinya kompleks, ada asamnya dikit, ada pahitnya dikit, manis, balance gitu ya. Nah, itu urusannya selera. Jadi itu penilaian yang subjektif, tergantung dari orang yang kita ajak diskusi. Makanya kan saya nggak bisa tidak bisa ngomong kalau ditanya rasa kopi yang enak gimana, ya tergantung selera. Seleramu seperti apa gitu loh. Makanya kan susah. Cuman memang dari banyak orang itu pasti ada titik tengahnya, di mana titik tengah ini disepakati bahwa oh iya ini kopi ini enak, ya kan? Seperti contohnya Pak Sutoyo kan pasti tahu white coffee itu banyak digemari orang, misalnya seperti itu, ya kan? Rasanya kayak apa? Ada manisnya dikit, ada banyak dikit lah. Itu banyak orang suka, nah, itu bisa dibilang kopi enak. Subjektif, Pak. Makanya kan tiap-tiap merek itu ada penggemarnya sendiri-sendiri. Kapal api ada penggemarnya sendiri, Torabika penggemarnya sendiri. Karena memang subjektif, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kaitannya sama selera sih, susah. Memang benar Pak Sutoyo bilang sifatnya pribadi, iya, pribadi orangnya sendiri. Beda dengan segi kompetisi, ada penilaiannya. Itu. Oke. Pak, selama ini menulis cerita kopi apa yang paling menarik, Pak? Silakan. Ada itu dulu Pak Sutoyo, saya pernah bikin konten itu tentang kenapa sih orang minum kopi itu kok diseruput. Nah, itu kan dari penilaian coffee cupping di kompetisi pun juga juri-jurinya menilai itu dicium aromanya itu diseruput. Nah, saya tanya ke konten itu kenapa sih minum kopi diseruput? Nah, kemudian saya jelaskan ada kaitannya dengan olfactory system atau sistem perasa di daerah mulut dan hidung, di mana memang kopi itu harus diseruput agak kencang supaya aroma kopinya, uap kopinya itu masuk ke pangkal mulut, bisa diterjemahkan oleh saraf-saraf olfaktori. Bisa menyebut, oh ya ini ada rasa asamnya, oh ini rasa manisnya, oh ini pahitnya. Itu ada yang komen, Pak, cewek, Pak. Dia bilang,
Saya kalau minum kopi kayak minum air biasa. Teguk gitu. Jadi saya ketawa, Pak. Lucu itu. Beneran lu kok bisa cuman diminum kayak air putih doang, apa nggak kepanasan? Oh, ditiup dulu biar dingin gitu. Itu pengalaman saya yang cukup menarik. Jadi cara minum orang untuk menikmati secangkir kopi itu juga beda-beda ternyata. Meskipun dalam standarisasi yang penikmat kopi sebenarnya itu diseruput. Karena kita lihat juga kalau orang-orang tua-tua itu di desa-desa minum kopi kan juga diseruput toh Pak, terus gitu. Tapi ada juga yang diminum kayak air putih. Saya juga ya tetap kembali lagi pribadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kan Anda menikmati kopinya ya sudah. Caranya gimana terserah. Saya kalau di grup siswa-siswa saya angkatan laut, kita ngomong ya tergantung siapa kita ngopi dengan siapa ya. Iya. Itu memang cara minumnya beda-beda gitu loh ya. Tapi yang penting Anda enjoy dengan kopi Anda ya sudah. Cara menikmatinya gimana kan terserah. Memang sifatnya itu sangat-sangat pribadi, nggak bisa diseragamkan kalau masalah rasa ya. Baik cara merasakan, cara menikmatinya sendiri-sendiri, Pak. Pak Budi selama ini membuat cerita kopi, ya. Yang paling ekstrim kopi apa, Pak? Paling ekstrim? Maksudnya dalam artian ekstrim itu seperti apa, Pak Sutoyo? Mungkin yang paling mahal, yang paling sulit dibuat, atau yang rasanya yang paling strange gitu, spesial atau bagaimana gitu. Ya itu dulu kan saya belajar kopi itu sebetulnya metode penyeduhan kopi itu kan ada 4, Pak. Boiling, direbus, jadi kayak kopi klotok gitu direbus. Kemudian ada yang immersing, direndam, itu yang masuk kategori itu kopi tubruk sama French press. Nah, alatnya seperti ini, French press. Nah, ini kopi tubruk, kemudian ada pour over, dituang melalui filter. Ada V60, Chemex, macam-macam dan lain-lain. Kemudian ada pressure, yang pressure ini pakai tekanan mesin espresso. Saya paling ekstrim tuh pernah nyoba yang metode boiling, Pak. Kebetulan waktu itu saya dikasih teman dari Lampung. Kopinya Robusta Lampung. Padahal Robusta itu kan biji kopi yang kafeinnya sangat tinggi. 2 kali lipat lebih tinggi dari Arabica. Karena itu rasanya itu cenderung pahit dan strong, Pak. Memang waktu itu saya coba metodenya boiling. Nah, padahal kalau kopi itu ekstraksi kopi itu ada aturannya juga, nggak bisa sembarangan. Nah, kalau di boiling itu direbus sampai mendidih itu kan over ekstraksi, jadi kafeinnya keluarnya banyak, kopinya jadi pahit banget. Itu saya minum semalam nggak bisa tidur, dan jantung deg-degan, Pak. Kena kopi Robusta Lampung itu. Saya nggak tahu mereknya apa itu. Wong itu dikirim plastikan gitu tanpa merek kok. Dia bilang Robusta Lampung gitu. Itu yang paling ekstrim saya coba metode klotok itu. Kemudian yang berikutnya ada itu dulu juga saya pernah dikasih kopi dari Birma kalau nggak salah Pak, saya lupa. Itu dikirim teman juga. Sama. Waktu itu saya tidak pakai boiling tapi saya pakai mocha pot. Mocha pot yang seperti ini. Nah, itu juga sama, Pak. Padahal itu kopinya waktu itu house blend. Nah, jadi kopinya itu house blend, campuran antara Robusta dan Arabica. Saya nggak tahu kadarnya. Waktu itu saya coba pakai mocha pot itu juga sama, Pak. Rasanya kencang di sini. Ternyata tensi saya naik. Kopinya karena kafeinnya terlalu tinggi. Itu paling ekstrim itu. Tapi kalau pakai cara lain, apa masih tetap nggak bisa tidur, Pak? Enggak. Sebetulnya itu kan kopi itu sendiri itu pengolahannya kalau benar itu sebetulnya tidak sampai menyebabkannya seperti itu, Pak. Itu kan dulu waktu pertama kali saya belajar nyeduh kopi itu mau nyeduh apa sih, boiling macam-macam saya pelajari, ya itu hasilnya.
Karena kopi itu kalau over ekstraksi itu nanti jadinya ya itu tadi semuanya serba tinggi, Pak. Makanya enggak boleh, ada aturannya. Itu berdasarkan ukuran bubuknya, grinding level itu ada coarse, kasar, medium, halus. Itu beda ukuran bubuk, metode seduhnya juga beda, Pak. Waktunya tidak boleh dipukul sama rata. Itu kan dulu saya nggak tahu. Waktu itu saya dikasih bubuk kopinya itu yang dari Lampung itu bubuknya halus. Jadi maksudnya fine itu kayak bubuk coklat cocoa van Houten, Pak, halus sekali. Lah padahal itu bubuk kopi dengan kategori halus itu ekstraksinya tidak boleh lama-lama. Biasanya dipakai di mesin espresso. Yang di kafe-kafe itu cuman dikasih air panas lewat dengan tekanan tinggi itu waktunya 30 detik. Nah, itu kan saya boiling. Sampai mendidih itu bisa sampai 15 menit. Nah, itu over ekstraksi, makanya tinggi banget hasilnya. Waduh, itu jangan bikin cokot-cokot kepala, Pak. Nggak bisa tidur ya semalam. Jantungnya deg-deg itu. Waduh. Saya diketawain teman-temannya. Karena waktu itu saya nggak tahu. Nah, setelah belajar ini saya jadi ngerti gitu loh. Itu bisa diantisipasi sebenarnya. Itu pengalaman ekstrimnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Budi atas waktunya, atas pengetahuannya, Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman home brewer yang lain, Pak. Iya. Terima kasih juga Pak Sutoyo sudah mensupport saya. Iya, sip. Sampai ketemu lagi Pak Sutoyo. Di Semarang. Ya, kapan-kapan lah kita ketemu Pak, ngobrol Pak. Siap. Setelah pandemi lewat. Oke, siap. Makasih Pak. Oke. Yuk, makasih.